Dunia saat itu gulita. Manusia hidup dalam kejahiliahan yang pekat. Namun, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan skenario terindahnya untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Di jantung jazirah Arab, di kota Mekah yang gersang, sebuah peristiwa besar sedang dipersiapkan. Namun, tahun yang akan dikenang sepanjang masa, bukan karena angka tahunnya, melainkan karena peristiwa dahsyat yang terjadi di dalamnya. Tahun itu dikenal sebagai Amul Fil atau Tahun Gajah. Kisah bermula dari Yaman. Seorang penguasa bernama Abraha al-Asram membangun sebuah gereja megah bernama Al-Qulais. Ia berambisi memalingkan haji bangsa Arab dari Ka'bah ke tempatnya. Namun, usaha itu sia-sia. Hati manusia tetap tertaut pada rumah Allah di Mekkah. Murka karena diabaikan, Abraha menyiapkan pasukan raksasa yang tak pernah dilihat bangsa Arab sebelumnya. Pasukan bergajah. Di barisan paling depan, ada seekor gajah besar bernama Mahmud. Tujuannya satu, menghancurkan Ka'bah hingga rata dengan tanah. Penduduk Mekah ketakutan. Mereka lari ke bukit-bukit. Abdul Muthalib, kakek Nabi, menemui Abraha bukan untuk memohon agar Ka'bah tidak dihancurkan, melainkan hanya meminta unta-untanya dikembalikan. Saat Abraha bertanya dengan heran, Abdul Muthalib mengucapkan kalimat yang melegenda. Saya adalah pemilik unta-unta ini, maka saya mengurusnya. Adapun Ka'bah, rumah ini, ia memiliki pemiliknya sendiri, Allah, yang pasti akan melindunginya. Dan benar saja, saat pasukan diperintahkan maju menyerang Ka'bah, gajah-gajah itu duduk, enggan melangkah, dipukul, ditarik, mereka tetap diam. Namun, jika diarahkan ke Yaman atau Syam, mereka berlari kencang. Allah menahan mereka. Tiba-tiba, langit Mekah menghitam, bukan oleh mendung, tapi oleh ribuan burung ababil yang datang bergelombang. Di paruh dan kaki mereka, tergenggam batu-batu dari tanah yang terbakar, sijil. Batu-batu itu dijatuhkan laksana hujan meteor, menembus tubuh pasukan bergajah, menghancurkan tulang dan daging mereka. Al-Quran mengabdikan momen mengerikan ini dalam surat Al-Fil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ka'bah selamat, kota Makkah suci kembali. Inilah karpet merah yang Allah gelar untuk menyambut kelahiran manusia termulia. Beberapa bulan sebelum peristiwa gajah, Abdullah bin Abdul Muthalib, pemuda paling tampan dan paling mulia nasabnya di Quraisy, menikahi Aminah binti Wahab, wanita terbaik dari Bani Zuhrah. Namun, takdir Allah berkata lain. Baru beberapa saat menikah, Abdullah pergi berdagang ke Syam. Di perjalanan pulang, ia jatuh sakit dan wafat di Madinah, Yastrib. Rasulullah SAW masih berupa janin di dalam rahim ibunya. Telah menjadi yatim, beliau tumbuh tanpa pernah melihat wajah ayahnya. Hikmah besar tersimpan di sini, bahwa kelak, pelindung dan pendidik umatnya langsung adalah Allah Azza wa Jalla, bukan ayahnya, bukan pula ibunya. Selama mengandung, Aminah tidak pernah merasa berat atau sakit seperti wanita umumnya. Ia bahkan bermimpi melihat cahaya keluar dari dirinya, menyinari istana-istana di Busrah, negeri Syam, sebagai syarat bahwa anak ini kelak akan membawa cahaya Islam menguasai peradaban. Hingga tibalah waktu yang dinanti. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, di tahun gajah yang bersejarah itu, lahirlah sang pemimpin umat manusia. Ibunda Aminah melahirkannya dalam keadaan suci. Riwayat menyebutkan beliau lahir dalam keadaan sudah terhitan, tali pusarnya sudah terputus, dan terjatuh dalam posisi bersujud. Mengangkat pandangannya ke langit, tidak ada tangisan histeris. Yang ada hanyalah ketenangan yang menyelimuti alam semesta. Kabar gembira ini sampai ke telinga sang kakek, Abdul Muthalib. Dengan penuh sukacita, ia menggendong cucunya dan membawanya masuk ke dalam Ka'bah. Bersyukur kepada Allah. Ia memberinya nama yang asing, nama yang belum pernah digunakan oleh bangsa Arab sebelumnya, Muhammad, yang artinya orang yang terpuji. Ketika ditanya mengapa memberi nama itu, Abdul Muthalib menjawab, "Aku berharap ia akan menjadi orang yang terpuji di langit dan yang terpuji di bumi." Dan benar,
Hari ini, miliaran manusia bersolawat menyebut namanya. Telah lahir rahmat bagi semesta alam. Telah terbit matahari dunia yang tak akan pernah terbenam cahayanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.